untuk mendapatkan syafaat Rasulullah yang sering kita tidak cukup berselawat doa, tidak cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak cukup. Selanjutnya mari kita selawat dan salam dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah yang sering kita dengar. Orang berpidato sering mengatakan syafaat Rasulullah. Orang menyampaikan muqaddimah, menyampaikan tentang syafaat dari Rasulullah. Hari ini khatib juga menyampaikan tentang syafaat Rasulullah. Tidak cukup berselawat doa, tidak cukup mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak cukup kalau tidak diiringi sama perbuatan dan tingkahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita al-adabu fawqahu bi'ilmi, adab itu di atas ilmu. Kalau setelah berselawat kepada Rasulullah, kita ikutin jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lupakan. Makan aja. Makan tadi telah disampaikan, adab itu lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Makan. Ini Rasulullah ajarkan. Makanlah kamu dengan tangan kanan dalam kondisi duduk. Setelah itu baca doa. Mungkin kita lupa, lanjut aja makan, bahkan pakai tangan kiri, bahkan berjalan atau berdiri. Ini yang kecil. Gimana mau dapat syafaat Rasul? Kalau itu yang kecil kita lupakan. Satu, masalah makan jemaah. Yang kedua, masuk ke WC atau masuk kamar mandi, masuklah engkau dengan kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Masuk kaki kiri baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Lupa. Lanjut aja. Bahkan kita itu pipis kondisinya berdiri, salah. Yang Rasulullah ajarkan jongkok. Kesehatan juga diatur itu. Nah, setelah melakukan kegiatan di kamar mandi seperti mandi atau lain sebagainya, keluar kaki kanan kufron. Semoga Allah merahmati. Itu kita lupakan. Indah orang tua kami Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Rasulullah mengajarkan sudah dengan sungguh-sungguh, dengan lemah lembut. Rasulullah mengajarkan, bahkan sampai kita zina pun kepada istri kita itu diatur oleh Islam. Rasulullah pun mengajarkan. Maka nanti setelah kita kumpulkan di mahsyar, ada namanya telaga Kautsar atau kita kenal dengan telaga Rasulullah. Maka Ustaz Abdul Somad sering menyampaikan, siapakah menjelaskan dari hadis itu? Siapakah yang berhak minum telaga itu? Antum ashabi. Apakah kami, kata sahabat, ya Rasulullah? Lah, bukan kamu. Antum ashabi. Kamu itu kawanku, sahabatku, kata Rasul. Maka di antara sahabat lagi bertanya, jadi siapa ya Rasul? Amanu bih walau yaroni. Mereka itu yang beriman kepadaku walaupun tidak pernah melihat aku. Tapi dijabarkan cukup panjang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Nah, ini dibuktikan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, semua berbalik ke belakang. Ada yang kembali murtad, ada yang keluar dari Islam, ada sudah tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Jadi satu kelompok dipanggil oleh Rasulullah besok untuk dipersilahkan minum dari telaga Kautsar. Apa fadilahnya? Barang siapa yang minum telaga Kautsarku, telaga Rasulullah, maka ia tidak akan merasakan kehausan sampai hari kiamat tiba. Maka datang sekelompok tadi,
dihalau oleh malaikat. Kenapa dihalau? Ya Rasulullah, setelah engkau meninggal, setelah engkau pergi meninggalkan dunia ini, engkau tak tahu apa yang dibuat oleh orang ini. Umatmu ini banyak yang berpaling darimu, bahkan mereka pun ada yang mencelahmu. Dihalau, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minum telaga itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita ikutin. Sabarlah kita di atas sunnah, berjalanlah kita di atas sunnah Rasulullah SAW dengan sabar. Insya Allah apa yang kita kerjakan nanti kita rasakan kenikmatan yang besar. Orang tuaku yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini hati mengajak kepada kita semua, yuk kita perbaiki diri kita perbaiki pola pikir kita perbaiki ibadah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah meyakinkan barang siapa yang Allah tujuannya, maka dunia ini siap untuk melayaninya. Tapi kalau dunia tujuannya, pasti kita capek, dapat ini kurang, dapat itu kurang, dikasih ini kurang, dikasih emas satu gunung Uhud kurang, minta emas berikutnya. Ada sifat qanaah dalam diri kita. Jamaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kesempatan ini, mari kita selaku orang tua. Gampang Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makan istri, memberi makan anak, gampang, sangat gampang. Bahkan binatang melata pun sudah Allah jamin rezekinya. Kalau kita bergerak, kalau kita ikhtiar, kalau kita berusaha, insya Allah kita pasti dapatkan. Itu sangat gampang orang tua. Yang sulit mana? Yang sulit mengajak anak dan istri ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sulit. Kalau memberi makan gampang, untuk mengajak anak dan istri ke surganya Allah itu yang sulit. Tapi sulit tidak boleh kita lupakan, itu harus kita berjuang. Memang dunia ini tempatnya untuk capek-capek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul khutbah kita kali ini adalah jangan tinggalkan sholat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebahagian orang berpikir bahwa karena aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku tak pernah salah. Ada sebahagian orang lagi berpikir bahwa dosaku banyak. Ada tadi berpikir dia tak pernah salah, bahkan dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Tapi kita lupa jamaah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa yang lebih besar dari itu. Dosa itu lebih besar dari berzina. Dosa itu lebih besar dari minuman keras, dari mabuk, dari khamar. Dosa itu lebih besar dari judi. Dosa itu lebih besar dari mencuri. Dosa itu lebih besar dari merampok. Apakah itu? Dosa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Itu dosa paling besar, ayah. Meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat gitu aja, membiarkan sholat suka hati. Muazin di masjid manggil-manggil, kita tenang aja. Meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar dari berzina. Itu dosanya lebih besar dari minuman keras. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu di neraka Sakor. Maka Allah bertanya pada penduduk Sakor, "Ma sa'alakakum fi Sakor?" Wahai penduduk Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakor? Maka penduduk Sakor menjawab, "Fawailun lil
musallin. Ya Allah, kami ini termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan pikiran sehat, dengan pikiran waras. Kami tinggalkan sholat dengan sengaja. Orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat nanti berjalan. Dunia ini gak lama, sebentar, tahu-tahu nanti masuk asar. Kita tinggalkan, kita nggak sholat asar, lanjut maghrib. Kapan mau mengganti sholat? Sholat yang sudah ditinggalkan, waktu yang sudah berjalan nggak akan balik. Kita tinggalkan sholat itu dengan sengaja. Udahlah, besok masih ada. Jamaah Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi kita yang sudah sholat juga jangan berbesar kepala kita yang paling bukan. Wa yutimu ruku'a wa yutimu sujuda. Baik rukuknya belum tentu baik sujudnya. Wa yutimu sujuda wa yutimu ruku'a. Sudah baik sujudnya belum tentu rukuknya. Lalu maksudnya gimana? Maksudnya ya ilmu. Belajarnya pakai ilmu. Yang dibilangkan berdiri tegak, lurus itu kayak mana? Sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah itu kayak apa? Orang tuaku ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelan-pelan kita perbaiki semuanya. Nah, bagi kita yang mungkin bolong-bolong, jangan kecil hati. Saya tidak mengklaim orang yang mabuk itu salah. Saya tidak mengklaim dan lain sebagainya. Masih ada kesempatan. Yuk kita perbaiki semuanya. Kita perbaiki ibadah kita. Tapi kita ingin kaya, kok malas sholatnya? Sudah Allah jamin tadi, bagi hambanya Allah yang bertakwa sudah dijamin at-tolak, itu jelas Al-Quran. Bagi hambaku yang bertakwa, maka aku beri jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dikasih rezeki dari jalan gak disangka, gak diduga. Cuma satu kata Allah, ikutin aja yang kuperintah, jauhin yang kularang. Orang tuaku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini aja yang dapat hati berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kesimpulannya adalah jangan tinggalkan sholat apapun keadaannya, karena sholat itulah yang mampu menolong dan membawa kita. Melakukan kesalahan, silahkan sholat. Habis mabuk, sudah sadar, bersih-bersih sholat. Habis main judi, bersih-bersih sholat. Habis berzina, junub, bersih-bersih sholat. Iringi terus kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur